Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Lukas 2 ayat 48 dan 49 yang demikian. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Yesus berusia 12 tahun. Penganut agama Yahudi menyebut bahwa anak seusia itu sebagai anak Taurat. Sesuai ketentuan, maka Yesus harus ikut dengan Yusuf dan Maria ke Bait Allah dalam setahun sekali. Setelah perayaan hari-hari raya itu selesai, Yusuf dan Maria berangkat kembali ke Nazaret di Galilea. Dalam perjalanan, mereka sadar bahwa Yesus hilang. Setelah lelah mencari, mereka pun memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Kemudian, 3 hari setelahnya, akhirnya mereka menemukan Yesus sedang berdiskusi dengan para alim ulama. Bapak Ibu Saudara, setelah apa yang terjadi, orang tuanya menegur Yesus dan mereka mengajak pulang kembali ke Nazaret. Tetapi kita perhatikan bahwa Yesus memberikan jawaban yang menarik. Yesus mengatakan kepada orang tuanya, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Mendengar jawaban Yesus, mereka bingung. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia tinggal di antara kita untuk melaksanakan kehendak Bapa di surga. Itu sebabnya kita menyebutnya sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah, Yesus harus berada di rumah Tuhan, yaitu Bait Allah yang ada di Yerusalem. Itulah maksud dari jawaban Yesus. Bapak Ibu Saudara, jawaban tersebut tidak hanya berarti secara harafiah. Lebih dari itu, terdapat makna rohani yang sangat penting. Yesus harus selalu berada di hadirat Bapanya. Setiap langkah dan pelayanannya harus seturut kehendak Bapanya itu. Itulah keharusan seorang anak Tuhan. Tentu, Bapak Ibu Saudara, hal itu juga berlaku bagi kita. Kita wajib berada di rumah Tuhan. Artinya, kita harus selalu hidup dalam hadirat Tuhan dengan menaati perintah-Nya. Roh Tuhan harus menguasai hati, roh, dan juga pikiran kita yang tercermin di dalam setiap perilaku kita. Hanya dengan perilakulah, maka status kita sebagai anak-anak Tuhan bisa dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu Saudara, pengalaman masa kecil Yesus mengajarkan kita untuk senantiasa bersukacita dan bersemangat datang ke rumah Tuhan. Tujuannya adalah supaya kita bisa bertemu, bersekutu, dan beribadah bersama-sama dengan saudara seiman yang juga sama-sama mencintai Tuhan. Dengan begitu, kita bisa saling menguatkan dan mendoakan. Mari kita alami penyegaran kembali melalui perjumpaan dengan